Menjadi partai pemenang dalam Pileg 2024 tidak membuat Partai Gerindra Kota Tasikmalaya terburu-buru membangun koalisi. Dengan bekal 10 kursi, tanpa kerjasama politik dengan partai lain pun, sebenarnya Gerindra bisa maju sendiri. Namun, hal tersebut tidak menjadi pilihan Aslim CS dalam mengarungi Pilkada Kota Tasikmalaya. Ketua DPC Gerindra Kota Tasikmalaya, Aslim, mengaku sudah menyusun beragam strategi untuk menggenapkan kemenangan pemilu 2024. Pihaknya tidak mau tergesa-gesa dalam memutuskan koalisi dengan partai mana atau menentukan siapa bakal calon wali kota yang akan mendampingi Piman nanti. Di lain kubu, 4 partai politik sudah membangun pondasi koalisi demi merebut kursi wali kota Tasikmalaya yang saat ini diduduki penjabat utusan Jakarta. 4 politik itu adalah Partai Persatuan Pembangunan yang berangkulan dengan Partai Demokrat dan Golkar yang sudah teken semalam dengan Partai Amanat Nasional. Di P3, Demokrat dikabarkan ada Yanto Oce, Ipan Diksan, dan Ajis Rismaya Mahfud. Sementara di Golkar Fund punya Muhammad Yusuf, Hendro Nugraha, Budi Mahmud Saputra, dan sejumlah tokoh lainnya. Sedangkan di Gerindra cuma patok satu nama, yaitu Piman Alfarizi Ramadan yang sejak jauh hari sudah dideklarasikan sebagai bakal calon wali kota Tasikmalaya. Kendati begitu, Gerindra belum memutuskan bakal berkoalisi dengan partai politik mana saja. Yang jelas Gerindra punya kekuatan mesin, struktural partai, DPC, PAC, ranting, sayap partai, itu salah satunya. Tapi tidak cukup, hanya itu. Kita tetap ingin berkoalisi dengan partai lain. Nah, kalau kita hitung hari ini, pertama PBB, PDIP, Demokrat, PKS, dan beberapa partai yang lain itu semuanya sudah minta ketemu juga dengan Gerindra. Tapi kan kita di Ramadan itu betul-betul kita atur waktunya, mudah-mudahan secepatnya kita bisa juga bertemu dengan partai-partai yang lain. Sebagai pemenang Pileg 2024, Gerindra punya 10 kursi yang menjadi tiket emas untuk maju dalam Pilkada Kota Tasikmalaya. Sedangkan partai lain, P3 plus Demokrat punya 10 kursi, dan Golkar PAN terkumpul 9 kursi. Selain Gerindra, partai politik yang masih jomblo adalah PKS, PKB, PDI Perjuangan, Nasdem, dan Partai Bulan Bintang. Di luar Gerindra yang sudah punya 10 kursi, jumlah kursi dari 5 partai politik itu totalnya ada 16 kursi. Jumlah sebanyak itu sudah lebih dari modal minimal untuk membangun koalisi. Berdasarkan agenda yang sudah ditentukan KPU, jadwal untuk pendaftaran pasangan calon wali kota dan wakil wali kota dimulai pada 27 Agustus sampai 29 Agustus 2024. Lantaran tahapannya masih leluasa, sejumlah partai politik belum tergoda untuk buru-buru melangsungkan hitbah politik. Begitupun Gerindra yang sudah punya Piman Alfarizi sebagai bakal calon wali kota Tasikmalaya. Bersama-sama dengan Piman itu di Pileg 2019. Orang muda, tetapi wawasannya sudah luar biasa. Dia memandang seperti apa membangun kota Tasikmalaya ini. Kalau kita berbincang dengan Kang Piman sangat luar biasa. Ya, karena Kang Piman ini orang muda yang punya gagasan-gagasan yang cemerlang untuk kota Tasikmalaya. Kang Piman harus didampingi oleh sosok yang bisa mengimbangi kultur kota Tasikmalaya. Saya rasa baik itu saya tidak menutup apapun basicnya ya. Apakah itu birokrasi atau politisi atau akademisi, termasuk ulama sekalipun. Kita tidak menutup kesempatan bagi siapapun yang siap untuk mendampingi Kang Piman Alfarizi. Asling membeberkan alasan kenapa Gerindra mengusung Piman, bukan dirinya yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPC Gerindra. Selain sebagai politikus yang kini duduk di DPRD Jawa Barat, Piman juga merupakan pengusaha sukses yang punya energi untuk membangun kota Tasikmalaya. Ia mengaku sudah menjalin komunikasi dengan beberapa kandidat wakil wali kota yang layak disandingkan dengan Piman.
namun dirinya belum bisa menyebut siapa namanya atau berasal dari mana. Kembali ditanya alasan kenapa bukan dirinya yang diusung dalam Pilkada Kota Tasikmalaya, Aslim berdalih kalau partai bukan milik pribadi. Partai itu tidak yang namanya partai politik kan bukan milik pribadi. Itu kan tentunya dibahas sedemikian rupa di partai politik tadinya. Ya, kita bagi-bagi tugas. Mungkin hari ini kita bagi tugas Kang Piman di eksekutif dan saya di legislatif. Saya rasa itu kan semuanya tujuannya sama, untuk sama-sama membangun Kota Tasikmalaya. Dan itu kan tentunya ada pertimbangan-pertimbangan lain. Oh, ini saya ini pasnya untuk tetap di DPRD. Oh, Kang Piman, sekarang kan Kang Piman anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Tapi Kang Piman disiapkan bukan untuk di Jawa Barat, pada akhirnya disiapkan untuk Kota Tasikmalaya. Saya rasa itu dengan analisa dan pertimbangan-pertimbangan yang sudah dikaji sedemikian rupa di partai. Kendati menjabat ketua partai politik pemenang pileg di tingkat kota tapi tidak dicalonkan maju pilkada, Aslim mengaku tidak masalah. Ia tetap mendukung penuh Piman untuk maju dalam Pilkada Kota Tasikmalaya yang akan digelar pada November 2024.